Eksperimen 2, 12 Juni 1974. Eksperimen pendahuluan merupakan keberhasilan sejati. Temuan melebihi ekspektasi. Namun, labirin krem ini pastinya akan lebih menantang. Meskipun pengujian tampak mudah, ukuran labirin yang lebih besar akan. Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Dan hari ini kita akan melanjutkan puzzle kedua dari series Retran. Dan kali ini kita punya labirin Sudoku ukuran 8x8. BTW maaf ya kalau misalkan ada translasi yang mungkin kurang tepat untuk cerita di awal video. Saya coba sebaik mungkin lah untuk mentranslasinya dengan baik. Dan kali ini kita juga punya Sudoku dengan masih sama ya, tema peraturan penjumlahan. Cuman mungkin peraturan di sini lebih simpel dari puzzle yang kemarin sih. Tapi nanti kita akan lihat logikanya akan seperti apa. Oke, dan mari kita langsung saja lihat tuh peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 8x8 klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 8 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap persegi 2x4, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian di sini kita juga harus membuat sebuah jalur dari tikus di sini hingga mencapai sebuah cupcake. Dan jalur tersebut dia bisa aja bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal di sini. Cuman yang penting jalur tersebut tidak boleh mengunjungi sebuah petak lebih dari satu kali. Jadi setiap petak hanya bisa dikunjungi maksimal satu kali saja dan tidak boleh melintasi dirinya sendiri juga. Jadi kalau misalkan mungkin contohnya seperti ini kali ya. Kalau misalkan ada jalur seperti ini, itu nantinya akan melintasi dirinya sendiri untuk jalur tersebut. Dan yang terakhir adalah dia tidak boleh melewati sebuah dinding atau ujung dinding ya. Jadi nggak boleh ada seperti ini atau melewati sebuah ujung dinding dalam jalur tersebut. Jadi contohnya misalkan bisa aja ada jalur yang seperti ini. Dan kemudian dua petak yang bersebelahan di sepanjang jalur harus berjumlah setidaknya 10. Jadi dua petak yang bersebelahan di sepanjang jalur tersebut, dia harus berjumlah 10 atau lebih untuk angkanya nanti. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle Retran yang kedua. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Dan mungkin ya kita langsung saja lah ya untuk memulai membuat jalurnya di sini. Si Finks hanya bisa bergerak ke kiri sekarang dan bergerak ke bawah karena dia tidak bisa bergerak secara diagonal atau melewati sebuah dinding di sini. Jadi hanya bisa seperti ini untuk permulaannya. Dan sekarang kita punya pilihan ya. Mulai punya pilihan. Finks kayaknya dia masih bisa langsung lurus aja nggak sih ke cupcake sehingga menjadi jalur yang cukup singkat ya di puzzle ini. Cuman harusnya dengan peraturan minimal 10 ya untuk dua angka yang bersebelahan. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 8. Oke, berarti angka 1 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada sebuah jalur lah ya intinya. Karena kita hanya menggunakan angka 1 sampai 8, angka 1 nggak bakal pernah bisa bersebelahan dengan angka apapun untuk berjumlah 10 atau lebih. Jadi, angka 1 bakal selalu berada di luar jalur. Untuk 2 masih mungkin ya, 2 masih bisa berada di dalam jalur dan bersebelahan dengan angka 8. Ya berarti dia tidak akan pernah bisa langsung lurus saja. Kalau dia lurus ke sini jalurnya, dia hanya bisa bergerak seperti ini. Dan sekarang kita tidak bisa menempatkan angka 1 yang berada pada baris ini ya. Kita harus menempatkan angka 1 yang berada di luar jalur. Jadi ya, dia hanya bisa bergerak ke atas. Dan harusnya petak ini juga nggak bakal pernah bisa diambil oleh jalur. Karena di mana angka 1 di box ini, dia hanya bisa di sini sekarang karena nggak boleh berada pada jalur. Dan angka 1 kita itu tadi bukan merupakan sebuah jalur. Jadi mungkin kita hijaukan saja di sini. Oke, dan sekarang dia masih bisa bergerak secara diagonal atau secara vertikal ya untuk lanjutannya, jalur tersebut. Cuman pasti dia akan selalu mengambil seluruh petak ini nantinya ya untuk jalur tersebut. Di antara bergerak ke sini atau bergerak ke atas dan kemudian melalui lorong di sini untuk keluar dari lorong tersebut. Dan sekarang kita punya pilihan lagi ya, antara dia bergerak ke atas atau bergerak ke kanan semua. Kayak masih mungkin ya untuk angka 1, kalau dia bergerak ke kanan sekarang, dia akan mengambil seluruh petak ini. Tapi kita masih bisa menempatkan angka 1 di box ini di luar jalur tersebut di sini. Jadi itu masih oke ya. Oke. Berarti atau mungkin kita lihatnya dari kebalikannya lah ya sekarang. Sekarang untuk cupcake di sini, bagaimana cara kita nantinya si Finks akan mencapai cupcake-nya, dia nggak bakal pernah bisa melalui lorong ini lagi kan ya. Karena nantinya di baris ini, 1 bakal ada di sini
di seluruh petak ini. Dan nantinya kalau dia akan melalui lorong ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan angka 1 tadi, logika tadi. Berarti ya jalur ini hanya bisa dicapai dengan nanti dari atas ini ke bawah. Dan seluruh petak ini bukan satu juga karena berada pada jalur. Dan seluruh petak ini akan menjadi hijau, tidak berada pada jalur. Jalur sini juga harus extend. Lalu ya, sayangnya di sini juga masih ada beberapa pilihan ya, bagaimana dia nantinya akan mencapai cupcake-nya di sini. Mungkin ada logika lain kali ya, di mana mungkin untuk angka terdekat selanjutnya, untuk angka 2 juga menariknya supaya dia bisa berjumlah minimal 10, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 ya. Dan harusnya untuk penempatan angka 2 di box ini bakal cukup menarik ya, karena 2 akan selalu berada pada jalur. Dan dia nggak bakal pernah bisa sini lagi lah ya intinya. Kalau misalkan ada 2 di sini, karena dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 8, maka akan terjadi perulangan yang berada dalam box ini nantinya. Jadi 2 nggak bakal pernah bisa di seluruh petak ini lagi. 2 masih mungkin di sini bersebelahan dengan angka 8, dan 2 masih mungkin di sini bersebelahan dengan angka 8 di sini, tapi harus secara diagonal ya. Ada 8 dan 8 seperti ini supaya tidak melihat satu sama lain juga oleh Sudoku. Oke. Tapi gimana caranya kita tahu ya untuk 2 tersebut berada? 2 pasti akan selalu bersebelahan dengan angka 8 di sini atau di sini nantinya, manapun angka 2-nya berada. Kalau 2 di sini, harus 8 di sini. Hmm. Hmm. Oh, simpel aja ya ya ya. Kita harus melihat juga bagaimana penempatan di kolom ini ya. Kayaknya ini selalu bergerak ke kanan sih nantinya. Karena kita juga harus menempatkan angka 1 yang berada pada kolom ini ya. Jadi kalau kalau misalkan jalur kita bergerak ke atas seperti ini akan selalu mengambil seluruh petak ini dan kita tidak bisa menempatkan angka 1 lagi yang berada pada kolom ini. Nice. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan jalurnya dan harus extend terus hingga mencapai petak ini. Lalu supaya bisa ada satu petak, yaitu angka 1 yang berada di luar jalur, maka harus ada angka 1 di sini sekarang. Nice. Jadi ternyata dia hanya bisa bergerak secara diagonal, dan sekarang kita bisa bergerak ke atas atau ke kanan di sini. Tapi harusnya dengan logika yang sama ya, kita butuh menempatkan angka 2 di box ini, di mana angka 8-nya tidak melihat satu sama lain. Jadi nggak bakal pernah bisa di seluruh petak ini lagi. Maka hanya bisa di dua petak ini. Harusnya nggak bisa di sini juga lah ya. Masih bisa deh. Dua masih bisa di sini kalau dia bergerak ke atas ya. Bisa aja ada angka 8 di dua petak ini. Tapi menariknya sekarang dua nggak bisa di sini lagi ya. Kalau ada dua di sini, maka dua yang berada pada dua petak ini harus berada di sini. Dan sekarang dua petak ini bukan berjumlah 10 atau lebih. Jadi ini bukan dua lagi, maka dua harus di sini dan bersebelahan dengan angka 8. Oke. Dan kalau ada dua di sini, dia akan bersebelahan dengan angka 8. Dan kalau dua di sini, dia bersebelahan dengan angka 8 di sini. Nice. Dua nggak bisa sini lagi, karena ini bukan angka 8. Karena sudah ada angka 8 di boxnya, maka ternyata hanya bisa satu kemungkinan, yaitu 28 seperti ini. Dan sekarang dengan adanya dua di sini, kita butuh angka 8 lanjutannya, supaya bisa berjumlah minimal 10, dan nggak bisa di kanannya lagi, karena sudah ada angka 8 di sini. Jadi ternyata dia harus ke atas untuk jalurnya, bersebelahan dengan angka 8. Sejauh ini cukup simpel ya, kita harus melihat bagaimana untuk angka 1 dan angka 2 di puzzle ini. Sekarang dia hanya bisa bergerak ke kiri, dan sekarang di area sini cukup terbuka ya untuk areanya. Dia masih bisa untuk terjadinya pergerakan diagonal sayangnya. Oke. Mungkin sekarang kita melihat lanjutannya untuk angka 3 kali ya. 3 juga cukup terbatas sih. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 7 dan 8 di sini. Di mana kita bisa menempatkan angka 3 di box ini? Kita bisa aja menempatkannya di sebuah ujung sini ya. Karena angka 3 di sini dia masih mungkin untuk bersebelahan dengan dua angka yang masih mungkin sama. Tapi kalau kita menempatkannya di seluruh petak ini, itu nggak bakal pernah bisa lagi sih. Karena angka 8 sudah digunakan, dan kalau ada 3 di sini, ini bakal 7 dan 8, tapi angka 8-nya tidak bisa digunakan. Dua angka, kalau misalkan ada di sini, 7 dan 8-nya itu harus berbeda, dan ada terjadi 8 yang berulang. Kalau 3 di sini juga sama, 3 di sini juga sama, bakal dua petak ini harus 7 dan 8, tapi nggak mungkin 8. Jadi 3 hanya bisa di sini, atau di sini ya. Dan dimanapun angka 3-nya berada, itu juga harus terhubung dengan 7 atau 8, tapi nggak mungkin 8 lagi. Maka harus ada angka 7 sekarang di dua petak ini.
387 atau 37, dan ini juga harus 7 ya kalau ada 3 di sini. Mungkin dengan logika yang sama, 3 di box ini, nggak mungkin di sini lagi, di sini lagi, di sini juga nggak mungkin ada 7 dan 8 di sebelahnya, di sini masih mungkin atau di sini masih mungkin ya. Jadi 3 bakal ada di salah satu petak ini di boxnya. Dan itu hanya bisa bersebelahan dengan 7 atau 8 juga, tapi nggak mungkin 8 di sebelahnya. Dan kalau 37 atau 37 ya. Yang mana yang bisa kita tempatkan di sini? 37. Kalau ada, hmm, kalau ini adalah 37, uh, oke. Dimanapun angka 37-nya berada di dalam box ini tidak akan pernah bisa 3 dan 7 lagi. Kalau ada 37 seperti ini nggak bakal pernah bisa 7 lagi, jadi nggak mungkin 37 di sini. Kalau ada 37 di sini, ini nggak bakal pernah bisa 3, atau tiganya akan bersebelahan, dan ini bukan dua angka yang berjumlah minimal 10. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 37 lagi, apapun kemungkinan 37 yang berada di dalam box ini. Wow, luar biasa banget untuk penggunaan logika di puzzle ini. Oke, berarti kita tersisa 4, 5, 6 yang berada dalam boxnya. 4 dan 5 menariknya bukan angka yang berjumlah minimal 10, jadi nggak bakal pernah bisa bersebelahan. Jadi kita harus memisahkan dua angka tersebut, sehingga bisa ada angka 6 di tengah-tengahnya yang memisahkan 4 dan 5 tersebut. Ini sudah pasti oke, ini sudah pasti oke, ini sudah pasti oke. Lalu ini nggak bakal pernah bisa 3 lagi, atau tidak akan berjumlah minimal 10. Jadi ini merupakan 37 kita. Nice. Oke, dan mungkin di sini apakah perlu saya tandakan juga kali ya untuk petak-petak yang mungkin sudah memenuhi kuota, memenuhi apa peraturan untuk jumlah minimal 10 kita kali ya. Cuman kayaknya nanti dulu deh. Nanti mungkin akan saya tandakan di solvepad lanjutannya ya. Cuman sekarang saya mulai dulu interaksinya di sini. Di box ini kita juga masih butuh 4, 5, 6, dan kita butuh memisahkan 4 dan 5 sehingga tidak bersebelahan. Maka harus ada angka 6 di tengah-tengahnya, dan ini bukan 6 lagi. Uh, dan dua petak ini dia masih mungkin untuk berjumlah minimal 10, tapi dengan menggunakan semaksimal mungkin ya, yaitu ada 5 yang berulang di sini dan berjumlah minimal 10. Luar biasa banget. 5 membuat ini menjadi 4, 5 membuat ini menjadi 4 sekarang, dan kita punya posisi seperti ini. Udah ada 2 box sudoku ya yang bisa kita selesaikan langsung di puzzle ini. Menarik banget. Lalu sekarang gimana lagi? Oke. Okay. Gimana caranya kita membuat sebuah jalur yang mungkin di sini ya? Kita tahu untuk angka 1, hmm, atau mungkin kita harus lihat kebalikannya kali ya. Bagaimana sebuah cupcake di sini akan, iya, karena untuk things di sini untuk mencapai sebuah cupcake di sini itu lumayan susah ya. Karena kalau kita lihat di area sini nantinya, cara kita untuk mencapai sebuah cupcake di sini adalah dengan melalui lorong di sini ya. Kita harus melalui sebuah lorong di sini agar petak ini nantinya bisa terhubung dengan petak ini nantinya untuk jalur tersebut. Jadi kita memang harus melalui lorong di sini untuk melalui cupcake tersebut, untuk mencapai cupcake tersebut. Dan sekarang angka 1 di baris ini juga lumayan cukup terbatas. Dia nggak bakal pernah bisa berada pada jalur. Maka angka 1 hanya bisa di salah satu petak ini nantinya. Dan ini juga nggak bakal pernah bisa berbelok ke kiri. Kalau berbelok ke kiri, dia hanya bisa seperti ini dan mengambil seluruh petak di boxnya. Dan kita tidak bisa menempatkan angka 1 di box tersebut. Maka dia hanya bisa bergerak ke atas sekarang. Dan masih sama juga, kita harus melalui lorong di sini agar petak ini bisa terhubung dengan petak ini. Dengan ya beberapa kemungkinan lah ya nantinya, antara dia langsung terhubung atau dia terjadi beberapa perbelokan terlebih dahulu sebelum terhubung, tapi selalu melalui lorong di sini. Dan sekarang petak ini hanya bisa melalui seluruh petak ini untuk melalui lorong tersebut. Dan sekarang ini harus terhubung dengan petak ini lah ya nantinya, untuk bagaimana ini akan bekerja nantinya. Dan mungkin kita coba hijaukan dulu lah ya petak-petak yang tidak akan pernah bisa
terjadi jalur lagi di sini. Kita tidak akan pernah melalui lorong sini lagi nanti, atau kita tidak akan mendapatkan angka satu tadi di logika di box ini, maka tidak akan pernah melalui lorong sini. Harusnya juga tidak akan pernah melalui lorong sini ya, karena tidak akan mungkin untuk melalui lorong tersebut tanpa mengambil petak lebih dari satu kali, atau ya dengan eh, melewati dinding di sini. Jadi nggak bakal pernah melalui seluruh petak ini lagi. Lalu em, di mana lagi sekarang? Hmm, uh, maaf tadi videonya harus dipotong sedikit. Saya lupa nyalain saklar buat ngecharge laptop. Tapi ya, ayo kita lanjutkan lagi. Tadi saya lagi melihat bahwa ya bagaimana cara untuk petak ini terhubung dengan petak ini nantinya ya. Karena yang menariknya tadi kalau yang saya lihat, kalau dia melalui lorong di sini, kita juga harus berhati-hati ya. Karena kita juga harus menempatkan angka satu yang berada pada kolom ini. Jadi nggak bisa seluruh petak ini diambil oleh jalur tersebut. Yang cukup menarik ya. Tapi kayaknya dia masih mungkin untuk terjadi seperti ini ya. Karena dia masih bisa bergerak secara diagonal di sini. Jadi kayaknya masih oke di situ. Tapi mungkin untuk penempatan angka, ya untuk penempatan angka satu di sini kayak cukup menarik deh untuk di mana aja sih kemungkinan angka satu kita? Karena satu di box ini dia nggak bakal pernah bisa ada di jalurnya lagi. Maka satu bakal ada di dua petak ini. Satu di box ini pun juga lumayan menarik karena nggak mungkin ada di sini, maka bakal ada di salah satu petak ini ya. Dan satu oleh Sudoku dia nggak mungkin ada di jalurnya, maka harus ada di salah satu petak ini. Tapi satu nggak bakal pernah bisa di sini lagi sekarang. Jadi satu bakal di sini atau di sini sekarang. Um, ya, tapi itu masih mungkin ya. Satu oleh Sudoku juga sama, di box ini nggak mungkin di jalurnya, maka ada di tiga petak ini. Jadi ini adalah seluruh kemungkinan untuk angka satu kita ya di sini. Lalu gimana lagi? Kalau hmm, antara kita harus melihat bagaimana angka dua kita bekerja atau melihat masing-masing dari petunjuk ini sih, melihat untuk dua petak ini kita harus memastikan juga bahwa dua petak tersebut akan memiliki jumlah yang tepat di sini. Hmm, Ya, kayak oleh Sudoku kan di box ini 2837 dia nggak bakal ada di sini lagi, maka dia harus ada di bawah 2378 dan di atas adalah 1456. Sini juga sama, ini merupakan 3467 dan ini adalah 1285. Oke. Ya, di sini pun juga kalau kita hanya lurus saja untuk jalur tersebut, kita juga masih mungkin untuk mendapatkan dua petak yang bersebelahan berjumlah minimal 10 ya. Karena di sini pun juga ini adalah angka yang sama aja kayak gini dan ini masih bisa untuk semuanya bersebelahan dan berjumlah minimal 10. Ini mungkin bukan di situ kali ya. Kira-kira di mana untuk lanjutannya? Ehm, oke. Mungkin kita lihat ini bukan angka satu tadi ya, angka satu hanya bisa di sini tadi. Mungkin kita coba untuk lihat untuk angka 2 kali ya lanjutannya. 2 di box ini mungkin. Iya, karena mungkin angka 2 di box ini bakal lumayan terbatas lah ya. Tadi dengan dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 8, 2 nggak bakal pernah bisa ini lagi, atau dia bakal double 8 di berulang di boxnya. Jadi kita bisa melakukan eliminasi bahwa seluruh petak ini tidak akan pernah bisa dua lagi. Bahkan kalau dua di sini, ini harus 8 dan dimanapun dia berlanjut akan terjadi perulangan untuk 8 untuk 8-nya. Jadi seluruh petak ini nggak bakal pernah bisa dua lagi. Dua hanya bisa di seluruh petak ini ya. Dua kayak masih mungkin di sini deh. Ada 8 sini dan 8 di sini mungkin untuk lanjutannya. Oh, cuman nggak mungkin di sini deh. Dua kalau di sini ini harus 8 dan itu nggak mungkin. Jadi kita bisa melakukan eliminasi bahwa ini bukan dua lagi.
Dan menariknya, uh, 2 nggak bakal pernah bisa ada di seluruh petak ini lagi ya. Karena kalau ada 2 di sini, kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 8 di kanan atau kirinya. Karena sudah ada angka 8 di sini. Dan pasti itu bakal ada angka di kanan atau kirinya. Jadi 2 di baris ini, dia hanya bisa di salah satu petak ini. Nggak mungkin di kolom ini. Dan kalau di sini, harusnya dimanapun jalurnya berlanjut, itu akan terjadi perulangan untuk angka 8 yang berada dalam box ini. Jadi ya ternyata 2 di box ini hanya bisa di sini, dan itu mengambil posisi angka 1 yang hanya bisa di sini, dan mengeliminasi angka 1 di atasnya. Nice. Oke, berarti kolom ini kita masih butuh angka 5 dan 6. Kolom ini kita masih butuh 4, 8, dan 5 yang belum muncul. Dan ini bukan 8 lagi oleh Sudoku. Sini. Ya, mungkin oleh Sudoku saja kali ya. Di box ini kita masih butuh 4, 5, 6, 7, dan 3. Dan di kolom ini bukan angka 4 dan 5 lagi. Di sini bukan 5 atau 6. Dan ini sudah pasti 2 petak yang berjumlah minimal 10. Satu tidak akan pernah bisa berada pada jalur tadi, maka ini bukan berada pada jalur. Dan dia masih mungkin bergerak ke atas atau bergerak secara diagonal ya. Menariknya kalau ini bergerak secara diagonal, ini bukan 3 lagi sekarang. Tapi itu masih mungkin kayaknya. Kolom ini kita masih butuh 3, 4, 7 dan 2 petak ini karena minimal 10, maka harus ada angka 7 di sini ya. Dan ini bukan 7 lagi di kolomnya, antara 73 atau 74. Oke. Iya, dan oke oke oke, saya dapat di sini. Di kolom ini kita masih butuh 2, 3, 6, 7, tapi bakal ada 2 di salah satu petak ini. Jadi kalau misalkan dia ke bawah, 2 dimanapun angka 2-nya berada, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan angka 8 untuk bersebelahan. Jadi ini nggak bisa ke bawah lagi. Dia hanya bisa bergerak ke kiri, dan sekarang dia kalau nggak bisa mengambil petak hijau, dia hanya bisa melalui lorong di sini, dan bergerak antara seperti ini, atau langsung terhubung secara diagonal. Dan ini tidak akan pernah bisa berada pada jalur lagi. Nice. Oke, di sini juga kita harus memastikan bahwa minimal 10, maka 4 dan 5 harus dipisahkan dengan angka 8 di tengah-tengahnya. Dan di sini nggak mungkin ada angka 2 bersebelahan dengan angka 4 atau 5, maka 2-nya bisa di sini. Dan nggak mungkin 3 juga, ini nggak bisa minimal 10 kalau ada 3 di sini. Berarti 3 bakal ada di bawah di kolomnya dan mengeliminasi 3 yang berada pada boxnya. Sehingga menyelesaikan boxnya 4, 5, 6, ini bukan 6 lagi. Dan 5 harus terhubung dengan angka 7 lanjutannya ya. Kayaknya kalau dia diagonal itu masih mungkin ya. Diagonal bisa aja 5, 7. Kalau seperti ini pun juga sama, 5, 7, 3. Jadi oleh Sudoku harus kita selesaikan nanti dan kita bisa tahu bagaimana jalur sini akan bekerja. Oke, nice. 5 menyelesaikan 4 di atas, 3, 7 membuatnya menjadi 6, dan ini menjadi 5. 4 nggak bisa sini lagi. Dan 3 dan 6 bukan angka yang dengan minimal 10 penjumlahannya, maka harus 7, 3. 3 hanya bisa bersebelahan dengan 7 atau 8, tapi nggak mungkin 8, makanya bisa 7. Dan kita punya posisi seperti ini. Oleh Sudoku, ini bukan 7 lagi sekarang. Oke. Lalu di mana lagi? Coba mungkin kita benchmark aja baris ini kali ya, karena udah lumayan banyak angkanya. 4, 5, 6 di sini. Dan di sini nggak boleh 4 dan 5 bersebelahan, maka pasti akan ada angka 6, dan ini bukan 6 lagi, dan bukan 2 juga. 1 dan 2 tadi berarti harus di atas ini ya, ini adalah 1, 2 pair. Dan harusnya 1 nggak bakal pernah bisa di jalur, tapi kalau 2 dia nggak bakal ada angka 8 yang akan bersebelahan di area ini. Jadi ya dia nggak bakal pernah bisa mengambil 2 petak ini lagi. Dia akan langsung terhubung untuk jalurnya. Dan kita juga harus memastikan bahwa 4 dan 5 tidak akan bersebelahan di seluruh petak ini lagi, maka harus ada angka 6 di tengah-tengahnya, sehingga bisa memisahkan 4 dan 5 kita. Banyak banget logika-logika yang berulang dan sangat luar biasa banget ya di puzzle ini. Di box ini kita masih butuh 3 dan 8. 3 nggak bisa di sini karena minimal 10. Maka harus 38 seperti ini. Dan ini bukan 3 lagi sekarang. Dan ini bukan 8 lagi. Ini juga bukan 6 oleh Sudoku. Oke. Lalu di mana lagi?
2 oleh sudoku dia nggak mungkin ada di sini dan bersebelahan dengan 4 atau 5. Berarti petak ini mungkin kita coba pensemat. Dia nggak mungkin 3 juga ya. 3 nggak bisa bersebelahan dengan 4 atau 5. Dan dia nggak mungkin 4, 5, 6. Maka harus 7 atau 8 untuk petak ini. Dari sini kita juga masih butuh menempatkan 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira bisa nggak kita mendapatkan logika atau eliminasi yang lebih lanjut? Petak ini dia nggak mungkin 1, 2, 3. Bisa aja 4, 5, 6. Tapi nggak mungkin 7 atau 8. Dan dua petak ini uh, pasti akan berisi angka 5 di kolomnya karena kita punya 4, 5, 6 triple dan salah satu petak ini pasti merupakan yang angka 5. Dan 5 nggak bisa bersebelahan dengan angka 4, maka harus 6 dan membuat menjadi angka 4 sekarang. Nice. Ini bukan 5 lagi, 4, 5, 6 ya. Tersisa 1, 2, 8 pada kolomnya. Oke. Sekarang gimana caranya kita untuk melanjutkan jalur di sini mungkin? Atau oleh sudoku dulu lah ya. 4 nggak bisa sini lagi sekarang. Dan ini 3 dan 6 bukan angka yang jumlah minimal 10 ya. Berarti bakal ada 7 di sini dan masih 7 dari boxnya. Ini adalah 3 atau 6. Oke. Kalau kita 6, 7, 3. Sayangnya kalau misalkan ini mengambil seluruh petak pada boxnya, kayaknya masih mungkin ya bisa terjadi. Kita masih mungkin untuk dua petak tersebut menjadi jumlah minimal 10. Jadi mungkin masih belum kali ya untuk mendapatkan deduksi di situ. Tapi kita bisa melanjutkan di mana untuk puzzle ini? Ada lagi nggak sih untuk jumlah minimal 10 kita yang mungkin cukup terbatas di sini ya? Ini ada logika yang cukup keren di sini. Kita nggak bisa menempatkan angka 3 yang ada pada baris ini sih. Kalau misalkan kita menempatkan angka 3 di salah satu petak ini, itu akan membuat petak ini menjadi angka 7. Dan tadi kita tahu 3 hanya bisa bersebelahan dengan 7 atau 8. Tapi karena 7 dan 8 sudah ada di barisnya, maka 3 di sini tidak akan memiliki angka 7 atau 8 di kiri atau kanannya yang masih harus ada di baris ini. Jadi ya ternyata 3 di baris ini hanya bisa di sini dan menyelesaikan 37 kita. Dan 5 hanya bisa nggak bisa langsung terhubung dengan angka 3, maka harus terhubung dengan angka 7 dulu dan terhubung dengan angka 3 di sini. Luar biasa banget. Dan di puzzle ini menjadi puzzle yang cukup panjang ya untuk bagaimana Finsis ini harus bergerak melalui labirinnya. Cukup banyak petak-petak yang diambil pada labirinnya. Tapi di baris ini sekarang kita masih butuh 4, 5, 6, 7 dan ini bukan 7 lagi, sini menjadi 8 dan tersisa 1, 2, 3 yang berada pada boxnya. Oke. 8 mengeliminasi 8 pada kolomnya dan ini bukan 8 juga. Dan kita punya posisi seperti ini. Ini bukan 6 oleh sudoku. Dan kita harus memastikan bahwa 4 dan 5 tidak akan bisa bersebelahan di sini ya. 4 dan 5. 4, 5. Kalau kayak masih ada beberapa kemungkinan deh. 4. Kita tahu petak ini bukan 5 lah ya intinya. Kalau ada 5 di sini, dia pasti akan selalu bersebelahan dengan angka 4 di sini atau angka 4 di sini yang berada pada boxnya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 5 lagi. Kalau 4 sayangnya masih mungkin ya. Dengan ada 4 di sini, 5 nggak bisa bersebelahan, tapi masih mungkin untuk ditempatkan di sini. Tapi petak ini adalah 4 atau 7 sekarang. Tapi belum cukup membantu nggak sih untuk mendapatkannya? Mungkin oke, ini bukan satu lah ya. Oke, ini kita bisa tempatkan sekarang untuk angkanya. Dia nggak bisa satu karena berada pada jalur, dan nggak bisa dua karena nggak bisa bersebelahan dengan angka 8. Dan dia bukan angka 8 juga oleh sudoku yang berada pada boxnya. Jadi ya, dia hanya bisa 5 sekarang, dan ini bukan 5 lagi. Dan 5 nggak bisa bersebelahan dengan angka 3, maka harus 6 atau 7. Dan mengeliminasi 5 yang berada pada kolomnya, sehingga dia menjadi 4, dan ini menjadi 5. Dan menyelesaikan 4 yang berada pada kolomnya juga. 5 mengeliminasi ke bawah, menyelesaikan ini bukan 5 lagi. Dan kita punya posisi seperti ini. Dimana
6, 7 pair di sini mengeliminasi angka 6 dan 7 yang berada pada kolomnya, sehingga ini menjadi 1, ini bukan 7 lagi, dan 1 menjadi 2, dan 3 di kolomnya, 2, 1 selesai, ini bukan 1 lagi, dan 1 nggak mungkin ada di box yang lagi, dan 3 juga nggak mungkin ada di box yang lagi. Dan kita punya posisi seperti ini. Ini 1 tidak akan pernah bisa berada pada jalur, lalu ini nggak bakal pernah bisa dicapai lah ya oleh jalur, karena kalau dia mengambil petak ini pasti akan mengambil 1 juga. Dia akan selalu memiliki petak sebelum dan sesudahnya lah. Dan dia akan bergerak seperti ini kan. Dan ini bukan berada pada jalur. Jadi nggak bakal pernah bisa dicapai. Ini juga nggak bakal pernah bisa dicapai. Dengan 1 sini nggak mungkin di jalur lagi. Berarti kita punya 2 kemungkinan lah ya di sini untuk jalurnya. Antara dia terhubung seperti ini atau dia terhubung seperti ini ya untuk jalurnya. Kita bisa tahu nggak yang mana untuk jalur tersebut. Kalau kita 7, 8 ya. 2. Salah satu petak ini pasti akan berisi angka 7 nantinya ya. Pada sudoku yang berada pada baris ini. Hmm. Tadi saya lagi mikir kalau bagaimanapun jalur di sini bekerja, apakah kita bisa membuat sebuah angka itu harus berisi angka tertentu gitu. Karena kalau misalkan seperti ini jalurnya, ini 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8. Tapi kalau dia bergerak ke bawah, dia nggak bisa ada angka 2 di sini atau nggak bisa terhubung dengan minimal 10. Jadi ini harus 8. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya sayangnya. Kalau dia bergerak ke sini, 8 harus di sini. Kalau dia bergerak ke bawah, 8 harus di sini. Dan kayaknya itu masih mungkin terjadi. Um, ya, gimana caranya di sini ya? Oh, oke. Oleh Sudoku aja lah ya. Sekarang 5. Kenapa? Oh, ini tadi kita sudah mengeliminasi, ini tidak bisa angka 5 lagi ya. Dan sekarang 5 di box ini nggak mungkin sini, dan 5 nggak bisa sini lagi. Maka 5 harus di sini, dan menyelesaikan 6 di sini. Nice. 6 menjadi 4, dan 5 di sini. Ini agak sedikit melatih scanning juga ya puzzle ini. Cuman nggak sebegitu rumit sih untuk puzzle-nya. Luar biasa banget. Ini bukan 4 lagi, maka 4 di boxnya harus di sini. Dan ini sudah pasti akan menjadi jumlah minimal 10. Jadi sudah oke di situ. Lalu kita coba fokus untuk sudokunya kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 1. Ini bukan 1 lagi sekarang oleh sudoku. 8. Ya, kayaknya ini masih belum bisa terselesaikan nggak sih? Karena masih banyak kemungkinan ya untuk oleh Sudoku kayaknya masih belum bisa terselesaikan sendiri. Jadi kita harus melihat bagaimana cara jalur di sini akan bekerja sehingga bisa menyelesaikan Sudokunya. Oke. Hmm. Kalau dia bergerak ke kanan, sekarang akan membuat ini jadi 7 dan 8. Ya, kayaknya kalau feeling saya sih jalur sini bakal bergerak ke kanan sih. Kenapa ini nggak mungkin untuk terjadi? 6 bisa aja bersebelahan dengan angka 8. 4 harus bersebelahan dengan angka 6 di sini. Oke, ya, 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 ya. Ya, ya, bisa, bisa, bisa. Salah satu petak ini harus berisi angka 3 lah ya nanti intinya. Hmm, iya, oke, 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 oke. Salah satu petak ini harus berisi angka 3 nantinya. Kalau kita kalau kita mengambil jalurnya seperti ini, kalau dia bergerak ke kiri untuk jalurnya, maka akan mengambil seluruh petak ini. Dan kita harus memastikan di sini itu merupakan bilangan yang berjumlah minimal 10, tapi di sini juga merupakan jumlah bilangan 10. Jumlahnya harus minimal 10 juga. Maka 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 6, tapi salah satu petak ini harus ada angka 3 tadi. Berarti 6 akan membuat menjadi 3, dan ini bukan merupakan angka yang berjumlah 10. Jadi itu nggak mungkin. Ada cara mudahnya nggak sih untuk melihat itu tidak mungkin? Itu juga nggak terlalu sulit sih ya untuk melihatnya. Kita hanya perlu melihat ke area sini aja. Ya kalau ini adalah 3 dan 7, ini harus 3. Intinya adalah kalau dia adalah sebuah jalur, 3 dan 7 hanya bisa
3 di sini dan 7 di sini, dan itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi, atau dia akan mencapai yang keempat, yaitu mungkin adalah cara lainnya ya. Jadi dia nggak bakal pernah bisa ke kiri lagi, dia hanya bisa bergerak ke atas dan bergerak seperti ini untuk menyelesaikan jalur kita. Luar biasa banget. Dan sekarang tinggal kita pastikan aja bahwa setiap jalur di sini harus berjumlah minimal 10. 4 yang bisa terhubung dengan angka 7 untuk minimal 10. Dan ini bukan 7 lagi. 7 menyelesaikan 6, 7 di atas. Dan 6 naik ke bawah, menyelesaikan 3, 7, 6 di boxnya. Dan 7 nggak bisa bersebelahan dengan angka 2, maka harus 8 di sini. Dan tinggal sudoku saja. 82, 82, 18, dan 1, 2, 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu doang video selesai untuk Retran 2 Tenacity. Dan di puzzle ini, Finks telah melewati 41 petak ya di labirin ini. Dan ini puzzle yang cukup menarik banget sih. Bagaimana cara kita untuk melihat angka 1 tidak akan pernah bisa dilabirin lagi, dan juga melihat angka yang harus bersebelahan dengan angka apa, atau angka yang tidak bisa bersebelahan dengan angka apa, supaya bisa berjumlah minimal 10. Angka 2 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 misalnya, dan itu membantu kita untuk membuat jalur Finks ini supaya bisa mencapai cupcake-nya. Puzzle yang sangat seru banget oleh Marty Series ini, dan di minggu depan kita akan bermain Sudoku yang 9x9. Puzzle yang sangat seru. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.